kita mau menunjukkan kalau kita layak dan kita mempersiapkan diri kita juga untuk di Gokil. Dan menambahkan harus lucu ya ini ya. Enggak harus kan? Enggak harus kan? Lawan gak cetak gol. Oh iya. Benar harus lucu. Kalau kita kalah kan nggak lucu. Jadi kita harus menang ya. Welcome back to Persib Podcast. Halo Boboto, salam dunia. Selamat datang kembali, selamat menyaksikan kembali episode yang berikutnya di Persib Podcast. Terima kasih. Ini adalah program yang paling terupdate yang memberitakan klub kebanggaan kita, Persib Bandung. Hari ini saya tidak sendiri, ditemani sama orang jauh dari timur Indonesia, Pace Ijal. Saya di sini cosplay jadi patung duduk ya. Yang berdiri di atas, saya yang duduk. Tapi saya panggilnya Pace, Akang, AA. Lebih ke AA aja deh. AA, oke. Enggak Bebe, Cece, Dede. AA aja. Tapi Bebe enggak terlalu HP. Oh, Bebe. Iya. Oke. Kumaha sehat? Alhamdulillah saya. Pangestu. Alhamdulillah. Aya kumaha? Pangestu. Alhamdulillah. Sawalarna terusnya gitu bolak-balik. Ya udah kita ngobrolnya berdua. Oke. Halo Boboto semuanya, Damang. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi di podcast Persib. Hari ini kita akan mewawancarai pemain-pemain kita. Kita kedatangan pemain-pemain hebatnya kita. Enjoy. Iya nggak? Betul. Kita mau Para tanya-tanya pemain terkait yang persiapan. pernah memberikan gelar juara untuk Persib. Betul. Waktu itu lawannya Persipura. Dia mengalahkan Persipura. Ganti. Ontenya. Aing rewa, aing. Aduh, ampura. Gelandang energik. Betul. Nomor punggung 11. Siapa lagi kalau bukan Deddy Kusnandar. Satu lagi pemain yang mencetak gol terakhir final 2014. Yang keras tuh. Mencetak gol terakhir di ISL 2014. Nomor punggung 16. Ya. Oh, Piala Presiden juga. Dikenalin nggak usah. Tapi sebenarnya nggak perlu dikenalin, Bang. Udah dikenal semuanya? Nggak apa-apa. Maksudnya diperjelas. Semuanya Genji yang nggak kenal. Nanti bukan jadi podcast curhat. 2014 juara. 2015 juara. Piala Presiden. Ahmad Juprianto, Bang Jupe. Selamat datang akang-akang. Ya. Sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Akang AA. Bebas. Oh, bebas. Jangan. Abang Jupe? Ya, boleh. Boleh ya, boleh. Dado. Ya. Memastikan Persib lolos Championship Series. Sebenarnya awal musim sempat terseok-seok. Betul, kita masih di degradasi. Oh, jangan terlalu keras. Sengaja, Terseok-seok kita di sengaja. bawah. Oh, sengaja. Namanya juga pahlawan mana? Ngepur dulu, kita ngepur dulu. Betul. Prank dulu. Terus lambat laun 4 besar masuk. Betul. Dan tinggal mengunci posisi 2. Betul. Ya. Sudah terkunci ya atau? Belum. Gak tau kuncinya kemana. Kuncinya kemana? Perasaan saya yang komika kalau di sana yang lebih lucu ya. Saya main bola aja lah. Keren tuh. Dari tadi tegang terus. Tapi biasa, Bang. Karena walaupun udah sering ketemu, kalau posisinya deketan gini agak tegang. Ya. Betul. Curhat. Betul. Curhatnya lebih. Saya juga kaget, tidak menyangka bisa ketemu sama abang yang dulu cetak gol di gawang Persipura. Maaf ya. Iya maaf ya, enggak lah abang. Tapi sakit hatinya dulu tuh masih sakit hati sekali. Tapi Sekarang yang lalu biarlah berlalu. Oke. Kita tatap ke depan 2 pertandingan reguler series tersisa. Tanggal 25 lawan Borneo. Puncak Klasmen, Borneo FC. Kemudian berikutnya away. Lawan PSIS. Lawan PSS. Betul. Untuk Bang Jupe dan Adado sendiri nih, kondisi tim setelah kemenangan 3-1 kemarin seperti apa nih? Coba dulu. Bang Jupe dulu ya. Dulu. Yang jelas tim sekarang sedang ada di kondisi yang bagus.
anak-anak semua positif untuk menyambut pertandingan berikutnya gitu. Cuma yang jadi fokus kita itu kan siap pertandingan ke pertandingan gitu. Jadi gimana caranya kita untuk pertandingan berikutnya tetap memberikan penampilan yang sama di setiap pertandingan yang sudah kita menangkan gitu. Itu jadi modal kemarin kemenangan kemarin. Iya dong, pasti. Percaya diri. Pasti. Ada dong. Ya pasti kondisi tim sekarang kita alhamdulillah lagi bagus, kepercayaan diri lagi bagus juga. Kita menatap 2 pertandingan itu kita juga nggak main-main karena kita pengen jadi modal kepercayaan diri untuk menghadapi Champions League. Itu supaya kita tambah percaya diri. Kalau kita sekarang leha-leha kalah lagi kan pasti ada psikologis lah seperti itu. Nah, kalau untuk persiapan sendiri menjelang karena kita sudah dipastikan lolos nih. Untuk persiapannya sendiri untuk menghadapi Borneo bagaimana? Jadi misalkan udah lolos santai ya. Iya. Santai aja atau sikat habis. Kalau saya sebagai pemain sih juga pengen menangkan pertandingan lah. Jangan kita di luar pasti pikir santai sudah lolos, tapi saya sebagai pemain dan semua pemain juga pasti memenangkan dan ada yang kita targetkan di situ. Ada target pribadi pemain juga, target tim dan target pelatih semua udah diusung di situ sih. Jadi kita jaga motivasi itu sih. Tapi gregetnya sama nggak sih, Bang? Maksudnya karena udah lolos, kita udah mengunci nih. Karena kan 4 besar semua ketemu. Belum tentu juga kan. Nah, maksudnya bakal bertarung lagi habis-habisan di 4 besar. Gregetnya sama nggak sih di 2 pertandingan regular series? Sama lah tetap gregetnya, apalagi kita main di kandang kan. Gitu. Nanti lawan Borneo, lawan pemimpin klasemen, kita juga menunjukin kalau siapapun yang main ke Persib, kita selalu pengen menang lawan mereka. Gitu. Jadi apalagi di 2 pertandingan terakhir kan Borneo kalah tuh. Betul. Ya, betul. Dia seolah-olah kan tidak menunjukkan gitu kalau misalnya dia pemuncak klasmen gitu. Jadi kita juga nggak mau, kita ada di peringkat 2, kita mau menunjukkan kalau misalnya kita layak untuk lolos ke Champions Series, siapapun lawannya, entah itu Borneo, entah itu siapa? Sleman, kita tetap harus menang karena kita mau menunjukkan kalau kita layak dan kita mempersiapkan diri kita juga untuk di Champions Series. Dan menambahkan lagi kan kalau berapa namanya? Kalau kita sebagai pemain, kalau kita posisi kalau lagi kalah kita tahu sendiri di Persib ke depan pertandingan itu lebih gimana lah percaya diri ya. Jadi kalau kita memenangkan setiap pertandingan percaya diri itu lebih meningkat lah. Lagi naik ya. Ya apalagi kita tahu sendiri tekanan di Persib semua orang tahu lah. Harus memenangkan pertandingan mau home apa mau away. Tapi kerasa jangankan pemain, saya nih yang nggak ikutan main. Curangin dong kalau gitu. Iya, makanya ikut main kayak Ijal. Tiba-tiba, nah Persib ele, sugan sih main tuh gitu, main nggak apa? Apalagi pemainnya. Menurut Ijal nih, Persib udah lolos, dipastikan Champions Series. Mengunci posisi 2, tinggal 1 kemenangan. Mending tetap full kekuatan atau rotasi tipis-tipis. Menurut Boboto sendiri lah. Kalau saya pribadi mending tadi kayak pemain udah bilang kita mah perang habis-habisan. Jadi nggak usah yang pakai pengganti. Bukan nggak usah. Kalau ganti 1-2 mah masih nggak apa-apa. Sisanya mah ya udah kita tunjukin yang betul-betul dari pemain intinya aja sekalian. Karena striker juga kita ini kan lagi top skor kan. Siapa tahu dia bisa bikin rekor pas lagi 2 pertandingan terakhir bisa cetak 100 gol. Siapa tahu kan? Coach. Tapi bocoran aja nih, abangku. Bocoran aja kalau menurut Coach Bojan kemarin ditanya sama wartawan. Coach, untuk pertandingan sisa regular series, targetnya apa sih? Yang penting ngamanin posisi 2. Pertandingan besok berarti lawan Borneo. Nah setelah lawan Borneo berarti Sleman baru pemain bisa agak santai. Mungkin rotasinya di sana. Kalau menurut saya sih. Jadi memang target Persib yang penting lolos 2 besar, kemudian menang tiap pertandingan. Kalau rotasi dan sebagainya jika pelatih lebih jago. Kalau menurut Bang Jupe nih, saya mau minta pendapat Bang Jupe. Kalau Bang Jupe jadi pelatih ya, jadi pelatih. Udah jadi pelatih.
Belum. Cuman tantangannya aja yang belum. Tantangannya baru 1. Kerjanya udah 2. Harusnya berapa? 2 tantangan. Oh iya. Poinnya, Bang. Kan kalau misalkan menurut Abang misalnya kalau jadi pelatih, untuk kondisi tim saat ini mending dimainin full tim atau mending rotasi aja? Yang pertama harus dilihat itu kan targetnya. Itu. Target apa dulu? Oh, mohon maaf, tadi saya bicara tidak pakai target, targetnya apa? Kalau kita tetap mau menang, itu pernah pasti pertandingan target pertamanya pasti menang dulu. Gitu. Terus kalau misalnya kita bicara rotasi pasti ada poin-poin tertentu. Contoh misalnya akumulasi, jarak pertandingan yang mepet, padat, dan cedera. Gitu. Jadi target itu harus dilihat, 3 itu tetap harus dilihat dari targetnya gitu. Kalau misalnya sekarang boleh dikatakan kita lolos sudah nih, pasti di mana di Champions Series gitu. Tapi kita kan mau mengunci peringkat 2. Iya. Gitu. Kita mau mengunci peringkat 2 dengan catatan kalau kita di peringkat 2 kita main di semifinalnya kita away dulu. Nah, itu akan menjadi keuntungan buat kita pada saat kita main di pertandingan leg keduanya kita di home gitu. Jadi kalau misalnya katakanlah kita nanti main on Borneo, tetap pasti harus targetnya menang. Masalah rotasi itu nanti pelatih bisa lebih tahu. Kalau misalnya saya jadi pelatih gitu, saya akan lihat pemain siapa yang kena akumulasi. Terus pemain saya siapa yang kalau misalnya nanti besok main kena akumulasi, atau dilihat dari latihan terakhir siapa yang lebih bugar. Dari segi cedera atau nggak cedera gitu. Jadi siapapun yang main, yang jelas pasti dia udah menjadi pilihan yang terbaik karena dia pemain kita gitu. Kita harus percaya dan kedepannya targetnya tetap menang gitu. Jadi masalah rotasi itu harus dilihat itu dari akumulasi, ada pemain yang cedera atau enggak gitu, sama jadwalnya. Kalau misalnya dia main nanti kedepannya akan mengalami fatigue nggak, kelelahan nggak gitu. Emang bedanya komennya? Iya, kalau emang calon pelatih asli memang beda. Komennya beda. Nggak kayak orang tadi ngomong nggak jelas. Skip yang tadi, bukan yang komen saya, komen Bang Jupe lebih halus. Iya bener. Maksudnya itu. Daripada komen saya atau komen Ijal. Kang Ijal, mending ke Kang Dadonya namanya. Boleh. 2 pertandingan sisa. Tentunya pemain bakal kerja keras, mati-matian di lapangan. Nah, ada pemain ke-12. Apa sih harapan dari pemain untuk supporter, baik itu yang dukung jauh di luar stadion, dari rumah dan sebagainya, ataupun yang datang ke stadion? Harapannya pasti sebagai pemain kita kalau bertanding di stadion selalu full lah. Tapi ya kita sebagai pemain juga menyadari ada beberapa hal-hal yang kita tidak tahu kan. Jauh dan jarak, ya antara jauh, terus mungkin ada faktor-faktor lain lah yang kita tidak tahu. Tapi saya berharap ya pasti doa mah udah pastilah, kita berharap sama Bobotoh, apalagi tahun ini kita udah 80% lah kita untuk tahap ke 100% kan dikit lagi kita. Dikit lagi betul. Ya. Udah di akhir juga nih. Kita nggak bosan-bosannya minta support doa, pasti support dukungan. Kalau bisa kita bisa kayak seperti dulu lagi lah, stadion tuh full. Kita tuh sebagai pemain tuh kalau bermain di full stadion tuh sebuah kebanggaan dan sebuah motivasi yang sangat tinggi lah kalau gitu tuh, motivasinya lebih katanya. Jadi saya berharap seperti itu, kita kembali lagi stadion dipenuhi lagi dengan kita bisa merayakan bersama-sama lagi kemenangan. Jangan seperti lihat banyak komentar teman-teman saya seperti di luar sana. Siapa? Kok sekarang ya Ijal Papua. Ijal Papua. Sebut brandnya nggak boleh. Ya Ijal. Nah ini lah jo Persib teh siga baheula. Tinggal dilihat di TV kok kosong gitu. Betul. Kayak aneh kan. Makanya kalau kita dengar Persib pasti match-nya wah pasti full. Walaupun lawan siapapun Persib pasti full. Selalu full. Nah itu yang sebagai pemain kita harapin ya, itulah itu. Karena semangatnya juga beda, sama pasti. Adrenalinnya juga beda. Betul. Mau nambahin mungkin. Oh iya boleh. Karena di satu sisi sebaliknya efeknya ke tim lawan kan pasti gede tuh. Oh iya ngedor, gitu. Buat kitanya kita menambah motivasi gitu. Terus kalau buat ke tim lawan, karena yang saya rasain dulu waktu misalnya saya main di tim luar lawan Persib gitu, ya begitu masuk ke contoh kayak si Jalak Harupat gitu. Kalau di GBLA saya belum ngerasain, tapi di Jalak atau di Siliwangi itu
yang saya rasain gitu. Jadi begitu masuk ke lapangan, penonton penuh, bahkan sampai kadang suka sampai ke settle ban gitu. Itu kan jadi pressure tersendiri buat kita sebagai pemain gitu. Tapi pada saat begitu awal-awal saya masuk, ya oke, masuk banyak gitu kan, penonton bobotoh penuh, stadion penuh gitu. Itu menambah motivasi kita dan menambah teror lebih juga untuk lawan gitu. Tapi pada saat sekarang rasanya saya belum menemukan itu, kita belum menemukan itu gitu. Jadi mungkin harapannya ke depannya, apalagi kita nanti bakalan Champions Series akan ada home away, semifinal, di final, insya Allah kita main di final kan, akan ada home away gitu. Kita mendapat pressure di saat away, begitupun pada saat tim lawan datang ke kita harus berikan pressure yang sama, teror yang sama buat mereka, dalam artian positif ya, teror-terornya gitu. Tapi Bang, ngomong-ngomong masa lalu tadi emang beda kalau ngobrol sama orang tua mah mungkin masa lalu. Dulu bapak mah begini dulu. Jadi gimana Pak? Waktu 2014 Pak. 2014. Jadi 2014 juga awal musim sempat terseok-seok. Ya. Akhirnya lolos babak semifinal, habis-habisan di semifinal, final, akhirnya juara. Bang Jupe merasa dejavu dengan kondisi 2014 lalu dengan sekarang? Dejavu lebih bisa dikatakan hampir mirip lah. Hampir mirip. Gitu, hampir mirip gitu. Jadi bahkan waktu itu baru 3 pertandingan kalau nggak salah, itu desakan mundur ke Pajajang udah ada kan. Kita main di kandang, terus kita main away ke Jepara, kita draw. Betul. Padahal kita di kandang menang, di luar draw gitu. Itu udah ada desakan mundur ke Pajajang gitu. Akhirnya kita terus ke Kediri kalau nggak salah, Kediri kita menang lagi. Saya golin kalau nggak salah waktu itu. Kalau takutnya nanya juga. Tapi ada videonya cuplikan gol Bang Jupe lawan Kediri. Jadi kalau saya bisa bilang hampir mirip gitu. Karena apalagi sekarang udah ada format baru Champions Series gitu, ada semifinal, ada final, dan banyak yang bilang sejarahnya kita kalau misalnya main di kompetisi yang ada format semifinal final itu menguntungkan gitu, potensi besar buat kita menjadi juara gitu. Yang terpenting buat kita semua sekarang gimana tetap mempertahankan motivasi yang sama pada saat kita mulai menangkap naik gitu. Karena di kompetisi sebelum-sebelumnya pada saat kita pleset katakanlah waktu itu 2021 ya, 2021 dan tahun kemarin juga gitu, kita kayak di akhir-akhir tuh kayak blank gitu. Nah sekarang itu kan kita udah mulai ada di tren positif gitu. Sekarang kalau menurut saya bisa dikatakan jauh lebih baik. Kenapa? Karena pada saat kita ada momen juga di beberapa pertandingan kita nggak bisa menang gitu. Tapi di pertandingan berikutnya kita bisa ngembalikin keadaan, kita bisa menang gitu. Pada saat kita seolah-olah kayak mau turun tapi pertandingan berikutnya kita menang. Nah terus kemarin kita menang, kita pertahankan momentum itu. Tapi kalau di 2021, 2022 itu pada saat kita kalah atau draw, momentumnya lagi nggak bagus, di pertandingan berikutnya tetap begini, tetap turun. Akhirnya itu yang sulit buat kita untuk ngebalikin motivasi yang sama, ngebalikin mental kita, psikologi kita untuk tetap fight di akhir pertandingan gitu. Kalau sekarang, apalagi sekarang kita udah lolos di Champions Series, kita ada di momentum yang bagus. Sekarang kita bagaimana untuk siap di semifinal dan final, itu yang harus kita sekarang pertahankan gitu aja. Nah untuk kalau seperti tadi yang Abang bilang kan, musim kemarin itu kita sempat agak turun, terus kalau sekarang kan sekarang kan lagi trennya lagi bagus nih, untuk menyiasati tetap mohon maaf ini kayak gini, maksudnya menyiasati untuk tetap punya orang tuh jadi bukan tukul nggak ada yang hitam. Bang, untuk menyiasati tetap semangat biar tidak turun lagi gimana? Mumpung lagi trennya lagi begini nih. Ya kita belajar dari pengalaman. Ya harus menang. Harus menang. Itu gimana caranya menang? Cetak gol. Betul. Sama harus bobotoh harus rame. Biar semangat. Betul. Harus apa lagi coba? Harus lucu ya ini ya? Nggak harus kan? Nggak harus. Lawan nggak cetak gol. Oh iya. Benar harus lucu. Kalau kita kalah kan nggak lucu. Jadi kita harus menang ya. Biar lucu. Kalau kalah nggak lucu. Iya. Betul. Jadi lupa pertanyaannya. Enggak, berarti menyiasatkan dengan harus menang. Iya. Tidak boleh kalah berarti. Iya. Jadi karena kita udah berpengalaman di 2 tahun terakhir lah kasarnya gitu. Kita udah kepleset, kita nggak mau mengulanginya itu. Karena
kita tahu sakitnya pada saat kita nggak gagal jadi juara gitu. Kita tahu sakitnya pada saat kita kalah. Itu yang udah kita pelajari. Jadi dan itu kan nggak setahun nggak sekali 2 kali kita alamin gitu. Jadi sekarang itu gimana caranya kita tetap kondusif di latihan, di pertandingan, di locker room gitu kan. Terus mungkin pelatih juga punya metode-metode khusus, pendekatan khusus ke pemain gitu. Nah itu yang kalau saya lihat sekarang pada akhirnya kita pada saat ada momentum yang seolah-olah kita mau down, tapi ternyata di pertandingan berikutnya kita bisa ngembalikin keadaan, kita bisa menang, tetap menang. Beda sama di tahun-tahun sebelumnya pada saat kita kalah, ya beneran kalah terus ke bawah gitu kan, jadi nggak lucu gitu. Jadi nggak lucu. Pertanyaan sekarang lucu atau enggak? Menurut Ijal, pertandingan besok Persib lawan Borneo seperti apa? Harus lucu. Saya buka baju aja lah. Masih nggak lucu ya? Apa tanggapan saya buat besok pertandingan besok? Tanggapan atau ini poin? Prediksi poin. Harus lucu. Harus lucu. Enggak menang maksudnya. Iya, pasti menang. Apalagi kemarin udah menang 3-0 hat-trick lagi. 3-1 hat-trick lagi. Terus nonton. Gimana? Enggak ke stadion karena tadi ngajak ke stadion tapi tanggal 25 besok hayu orang ke stadion tanggal 25 hayu lawan Borneo hayu. Marana mun teu datang ku aing ditakol hiji-hiji. Dibalik keliling Bandung. Biak bensin. Sia di mana teu? Asar aduh sorry. Bere tiketna. Tiket tong ditakolan nungkul. Iya. Nanti tiketnya ada di SG saya, nanti teman-teman bisa klik aja di situ ya. Bener ya? Iya. Klik di SG saya, nanti saya tag di situ link pembelian tiketnya teman-teman. Iya, masuk. Iya. Nanti klik aja di situ. Nah, untuk prediksi nih. Nanti ditambahin, tenang. Untuk prediksi nih, menurut saya dengan tren kemarin Borneo kalah 2 pertandingan, terus posisi kita lagi PD-nya saya ini mah ya, PD-nya saya sebagai penonton ini mah ya, lagi di atas angin lah. Jadi bisa lah kita menang 3-0 lagi. 3-0. Menurut saya, prediksi saya. Persib 3, Ciro hiji, David da Silva 2. Oh iya, itu prediksi dari saya. Mungkin dari Bang Jupe kira-kira besok prediksinya berapa nih lawan Borneo kita? Kalau bisa setengah gol menang yang penting menang aja. Gitu. Setengah gol. Dia pas garis bawah di sini. Karena yang harus dipahamin sama pemain nih semua gitu. Siapapun lawan Persib pasti mereka mau habis-habisan gitu. Apalagi khususnya kemarin dia 2 pertandingan kalah. Pasti kan dia nggak mau kan 3 kali berturut-turut kalah gitu. Jadi misalnya besok lawan Borneo, apapun ceritanya, siapapun yang cetak gol, siapapun yang main, ya kata pertama kita harus menang gitu. Amin. Ya, tapi karena cukup bagus juga rekor DDS di lawan Borneo. Jadi musim lalu home away dia cetak gol. Ya, kalau awal musim kemarin 1-1 gol bunuh diri sih. 1-1. Jadi 2 musim kemarin DDS cetak gol home away. Yang assist Robi lemparan. Mudah-mudahan besok ya DDS cetak gol lagi, Bang Jupe Adado bisa cetak gol, tidak ada gol ke Persib, clean sheet dan menang. Ya Bang ya. Amin. Bang Jupe nanti pas sesuai dengan ini spesialis final cetak gol. Spesialis final cetak gol. Udah disiapin. Ya. Maju Prianto, sebelah sana Deddy Kusnanda. Ya. Begitu Bobotoh, tak terasa sudah 6 jam berlalu. Sejam ya? 6 jam kayaknya kebanyakan. Setengah jam lah ya, 30 menit berlalu. Obrolan sebenarnya masih seru dengan para bintang lapangan hijaunya Persib. Ada mungkin closing statement dari para pemain kali ya. Ya mungkin dengan rekor belum kemarin draw menang. Harapan buat 2 laga sisa apa, khususnya lawan Borneo. Ada dan harapan untuk Championship Series selain juara mungkin? Ya harapan sebagai pemain pasti yang tadi saya bilang menjaga tren positif kita di 2 pertandingan ini sebelum kita menghadapi Championship. Jadi tetap dijaga supaya pas di Championship tidak terganggu psikologis lah. Dengan kalau kita hasil yang kurang bagus, pemain, pelatih ofisial dan supporter pasti
kurang bagus lah kalau kita hasilnya kurang bagus. Jadi kita harus jaga tren itu kayak Ijal bilang, terus kita di puncaknya dan karir kita bisa selebrasi bisa kayak 2014 2015. Kita udah kangen bisa konvoy lagi. Amin. Itu yang saya harapin. Apa-apa macetin Bandung pasti orang Bandung juga senang kalau macetnya konvoy ya. Betul. Dari Bang Gupe. Betul. Udah diwakili kemana dong? Sama. Saya tambahin dikit aja. Tapi terbanyak. Ujung-ujungnya banyak juga. Nggak, kan kita sekarang kan udah lolos kita nih ke Champions Series gitu. Yang terpenting tadi Dado bilang gimana caranya kita buat ngejaga momentum, ngejaga motivasi di antara pemain itu tetap konstan sampai final, sampai juara nanti. Cuman yang harus dipahami gitu kan kita nggak bisa serta-merta langsung main di final gitu. Nanti ada lawan Borneo harus kita lewatin, lawan PSS Sleman gitu. Nanti akan ada semifinal 2 pertandingan, final 2 pertandingan. Kalau nggak salah berarti kalau di total ada 6 pertandingan gitu kan. Sekarang kita namanya main bola tuh pasti harus pikirin dari pertandingan ke pertandingan berikutnya gitu. Kita persiapin latihan itu kan untuk apa? Untuk pertandingan berikutnya gitu. Jadi jangan sampai di pertandingan kita udah fokus main di Champions Series, semifinal, final, tapi ada 2 pertandingan yang kita lupain nih, ada Borneo, ada Sleman gitu. Akhirnya berakhir lawan Borneo sama Sleman hasilnya nggak bagus. Akhirnya yang kena apa? Psikologi pemain juga, mental juga, motivasi pemain kita juga gitu. Mungkin itu yang saya harapkan yang terjadi sama Borneo pada saat dia kemarin 2 pertandingan kalah. Terus ke bawah. Itu yang saya harapkan. Ya wajar karena saya main di Persib. Saya mengharapkan itu. Jadi yang sekarang gimana caranya kita fokus ke Champions Series di semifinal-final, tapi kita nggak ngelupain lawan Borneo, lawan Sleman karena itu menentukan juga nanti kita di Champions Series gitu. Begitu Bobotoh. Seperti Ini belum closing dari ini. Enggak usah. Balik cosplay jadi patung. Tapi karunya lah nya jauh-jauh kan. Kumaha ya. Dari saya mungkin pesan sudah banyak yang disampaikan, semangat juga sudah banyak yang disampaikan. Yang paling saya notice, ayo kita sebagai penonton kita ngeramein lagi, apalagi kita sudah masuk champion, masa kita nggak ngeramein stadion. Ayo 6 pertandingan sisa terakhir nih kita ngeramein stadion, kita rame-ramein. Tanggal 20 ya lawan Borneo 26 ya? 25 kita ngeramein stadion. Jangan cuma tanggal 25 aja tapi sampai nanti final kita ngeramein terus. Beres dari sana baru kita ngegiring pemain ngegiring jika pemain bola. Apa tadi? Konvoy. Bukan ngegiring apa? Konvoy. Kita pawai. Ada bicara betul Kagak minta maaf. Bicara betul. Ini tonton se Indonesia toh. Iya. Abang minta maaf. Kita konvoy, beres kita nonton ramean terus kita konvoy keliling Bandung. Amin. Itu Bobotoh, pesan dari Pace dan 2 pemain Persib Bandung. Tentunya untuk tanggal 25 Bobotoh sudah bisa membeli tiket pertandingan home terakhir regular series. Pokoknya stadion harus rame, jangan cuman nonton di TV aja. Serem juga ya. Serem juga. Bawakan. Kapan lagi orang Papua? Abang bercanda. Gigit bibir dulu. Sunda dulu. Gimik itu. Bahasa Sunda. Biar ngerti orang Sumedang, orang Cirebon. Hayo orang Sadayana lalajo Persib di stadion. Jadi bener kan? Bener. Udah lalajo Persib di stadion, pokoknya mah tong poho. Aduh bahasanya Enggak apa-apa. Bebaskin. Pokoknya tong hilap belanja tiket di apps-nya Persib. Orang ngaramean di stadion. Hayo. Gas. Tentunya 11 pemain akan berjuang dan butuh pemain ke-12 di dalam tribun. Nuhun, saya Jatnika, mohon pamit. Dan Abi Ijal Hideng. Saya Jupe. Bener, masa bodas. Iya betul. Hideng bener. Saya Deddy Kusnandar. Kami mengucapkan terima kasih buat Bobotoh yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tonton terus. Betul. Like, subscribe, dan nonton terus Persib. Tapi kalau tukeran repot bang, saya lari-lari terus bang. Like, subscribe, dan tonton terus berita-berita terupdate Persib
di YouTube-nya Persib, di media sosialnya Persib dan di website-nya Persib, persib.co.id. Nuhun, bobotoh salam dunia, doakan perjuangan Persib sampai ke final musim ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.